Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita, sehingga terkabullah doa kita pada pagi tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau beri kami ilmu yang bermanfaat. Pagi ini kita akan bahas tafsir dari ayat yang ke-12 hingga 16 dari surat Al-An'am. Lima ayat saja. Walaupun 5 ayat, faedahnya barangkali lebih besar daripada kita membaca 500 ayat kalau sekedar baca tapi tidak faham tafsirannya. Ingat, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dijadikan petunjuk, pedoman dalam hidup, bukan sekedar untuk dibaca. Mudah-mudahan pengulangan Ustaz ini tidak membosankan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. Iman, baca, faham, amalkan, dan sebar-sebarkan. 5 ayat ini dan terjemahannya kita tinggalkan dulu, langsung kepada tafsiran ayat. Karena dalam tafsiran ayat nanti, ayat akan dibaca lagi. Terjemahan harfiahnya juga akan dibaca balik. Jadi untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Pada ayat-ayat yang lalu, maknanya pelajaran yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang 3 asas utama dalam Islam. 3 asas utama dalam Islam yang dipanggil dengan al-usulus salasah. Ulama akidah pernah menggunakan istilah tonggak agama. Tonggak Islam. Kalau rukun iman ada 6, jika diperkecil yang 6 ini dia jadi 3. Inilah yang dipanggil dengan al-usulus salasah. 3 perkara utama dalam Islam. Pertama tentang ketauhidan, yang kedua tentang kerasulan, dan yang keempat tentang kebangkitan. Pertama, al-wahdaniyah, keesaan Allah atau ketauhidan. Yang kedua, ar-risalah, kerasulan. Dan yang ketiga, al-ba'tsu,
yaitu kebangkitan. Namun demikian, orang-orang kafir tetap saja meragukan kerasulan dan pengajaran yang diturunkan kepada mereka. Apa yang Rasul sampai, tetap saja mereka ragukan, malah tolak. Pada ayat-ayat berikutnya, ini pelajaran hari ini. Pada ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekali lagi, Allah ulangi alasan-alasan untuk memperkuat kandungan ayat-ayat sebelumnya, yaitu al-usul salasa, 3 tonggak agama. Tetapi dengan menggunakan gaya bahasa yang berbeza, uslub yang berbeza, redaksi yang berbeza dengan ayat-ayat terdahulu. Begitu Allah ingin memberi kepahaman kepada umat manusia, terutama mereka yang degil, supaya paham. Tak faham dengan cara begini, Allah beri kepahaman dengan cara begitu. Itu maksudnya. Yaitu melalui gaya bahasa soal jawab, untuk menjelaskan semua pokok masalah. Sebabnya kadang-kadang melalui soal jawab, kita lebih mudah memahaminya berbanding pembahasan tentang sesuatu subjek dalam bentuk artikel, dalam bentuk makalah. Okey, kita mula baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fil ar qul qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ayat ini mengandung pertanyaan. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang degil itu, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah hai Muhammad, kalau mereka tak boleh jawab, kepunyaan Allah. Qul lillah, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayangnya. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya rahmatnya. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. La raiba fi. Kedatangan hari kiamat sesuatu yang tak boleh diragukan lagi. Dia pasti datang. Orang-orang yang merugi diri mereka itulah, maka mereka tidak beriman. Orang-orang yang merugikan diri mereka itu karena tak mau beriman, disebabkan karena mereka tidak mau beriman. Ini bahayanya orang yang tak beriman. Berarti mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Okey, itu baru terjemah harfiah. Tafsirannya atau terjemah maknawiyah. Imam Ibn Katsir berkata,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa dialah yang memiliki apa yang terdapat di langit dan di bumi, serta segala yang terdapat di antara keduanya, antara langit dan bumi. Bukan saja apa yang terdapat di langit, di bumi dan di langit, bukan saja yang terdapat di langit dan di bumi, malah apa yang terdapat di antara langit dan bumi juga milik Allah. Dia telah menetapkan ke atas dirinya yang maha suci sifat rahmat, yaitu kasih sayang. Hakikat ini tercantum di dalam hadis sahih. Ini dikuatkan lagi oleh hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Inna Allah lamma khalaqal khalqa kataba kitaban 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati taghlubu ghadabi. Wa fi riwayatin inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Sesungguhnya setelah Allah selesai mencipta makhluk itu atau makhluk ini, setelah Allah selesai mencipta makhluk, lalu Allah menulis di dalam kitabnya, Lauh Mahfuz. Allah arahkan kalam agar menulis segala-galanya. Tulisan itulah yang dipanggil Lauh Mahfuz, yang ada di sisinya di atas arasy. Apa tulisan tersebut? Termaktub di dalam Lauh Mahfuz, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah ada sifat kasih sayang dan Allah juga ada sifat murka, marah. Namun demikian, sifat kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Nanti kita akan jelaskan. Sebagai contoh, manusia jahat macam mana pun, bergelumang maksiat, manusia banyak bagaimanapun dosa yang mereka lakukan, namun Allah tetap menerima taubat mereka. Bila mereka mau taubat. Itu maksudnya. Allah bukan pendendam. Pintu taubat terbuka senantiasa. Itu maksudnya. Cuma manusia saja yang terkadang-kadang leka rahmat Allah yang begitu luas tidak dicari. Contoh lain, jika manusia hari ini mengatakan bahwa dirinya jahil, bodoh, banyak perkara yang tidak tahu, padahal umur sudah 60, 70, 80, no problem. Tidak ada istilah terlambat dalam Islam.
Buktinya, kata Rasul, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu kelak di akhirat adalah amal yang terakhir. Dari situlah akhirnya muncul kaedah al-ibrah bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Yang dulu barangkali dedah aurat, yang dulu pernah berzina, minum arak, berjudi, yang dulu pernah berbuat durhaka pada mak bapak, no problem. Selagi hayat di kandung badan, masih sehat, tobat pada Allah. Perbetulkan keadaan. Kalau kurang ilmu, mula join dengan ilmu. Dan pastikan ilmu-ilmu yang ikut manhaj yang diajar oleh Rasulullah. Asma'ul husnanya, akidahnya, fiqahnya, ibadatnya, mesti ikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Better late than never. Walaupun terlambat, terlambat adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Berapa banyak kawan-kawan kita yang dulu sama-sama banyak buat maksiat sudah dipanggil oleh Allah, sedangkan mereka tak sempat tobat. Kita masih hidup lagi. Mengapa tidak manfaatkan selagi hayat di kandung badan untuk memperbetulkan keadaan? Terutama terhadap al-usulus salasah tadi, tentang ketauhidan, tentang kerasulan, dan tentang hari berbangkit. Kita teruskan. Imam Al-Qurtubi berkata, apa kata Imam Al-Qurtubi? Ustaz ambil, nukil dari reference, rujukan yang muktabar. Imam Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Kalamul Mannan, Tafsir Al-Munir. Bukan sembarang rujukan. Untuk membuktikan kebenarannya, Ustaz buat footnote di bawahnya. Sila rujuk. Kalau tadi Imam Al-Qurtubi, maaf, kalau tadi Imam Ibn Katsir, Ustaz selalu mendahului tafsiran dengan tafsir Ibn Katsir, sebab tafsir tersebut terkenal sebagai tafsir yang bersih daripada Israiliyat, kisah-kisah Israel. Begitu dikenal. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, apa kata beliau tentang ayat di atas? Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa dia Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Dan dia tidak akan menyegerakan untuk menimpakan azab ke atas mereka. Tidak. Buat dosa, Allah turunkan bala. Buat dosa, Allah turunkan bala. Tak macam itu. Allah biarkan. Mana tahu dia taubat. Mana tahu nanti dia akan menyesal. Allah, dia tidak akan menyegerakan untuk menimpakan azab ke atas mereka. Tetapi senantiasa menerima taubat mereka jika mereka ingin kembali ke pangkuannya. Nih. Jangan lupa program kita 2021 dengan buku rujukan, 7 jenis buku rujukan.
Semua boleh dipertanggungjawabkan. Begitu cara kalau ingin belajar agama, ikut manhaj, ikut kurikulum, ikut silabus, ikut metodologi, ikut manhaj dalam bahasa Arab maknanya at-tariqul wadih, jalan yang jelas. InsyaAllah kita tak ragu-ragu lagi. Sebab Allah yang cakap, Rasul yang cakap. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba tengok. Ayat ditafsirkan oleh ayat Quran, ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi. Siapa yang boleh mempertikaikan? An Salman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu yawma khalqis samawati wal ard mi'ata rahmah minha rahmatun yatarahamu bihal khalqu wa tis'un wa tis'una liyaumil qiyamah fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Rawahu Ahmad wa Muslim wal Baihaqi fil asma'i was sifat. Terjemahannya daripada Salman, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Allah telah mencipta 100 rahmat, 100 cabang rahmat. Allah telah cipta pada hari Dia mencipta langit dan bumi. Oh, waktu Allah mencipta langit dan bumi lagi, Allah telah mencipta 100 rahmat. Dengan satu rahmat, satu saja dari 100, maka saling berkasih sayanglah makhluk antara sesama mereka. Suami sayang istri, istri sayang suami, ibu bapa sayang anak-anak, anak-anak sayang ibu bapa. Kita saling sayang menyayangi saudara mara, kaum kerabat, dan sesama Muslim. Semuanya itu baru pecahan dari satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Sedangkan 99 rahmat bakinya Allah akan agih-agihkan pada hari kiamat kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak mendapat rahmat Allah di akhirat nanti. Dari 99 cabang rahmat itu, yang sepatutnya kita akan diazab karena dosa yang kita lakukan, lalu Allah maafkan. Andai kata ibadat kita selama ini ada kekurangan di sana sini, Allah maafkan, Allah terima juga. Itu maksudnya rahmat Allah. Oleh sebab itu, bila tiba hari kiamat, maka Allah akan menyempurnakan rahmatnya itu, yang 100 itu. Maknanya yang baki 99 itu, Allah sempurnakan pada hari kiamat. Hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Al-Baihaqi, di dalam pembahasan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Dalam riwayat yang lain, dalam versi lain, lagi cantik. Ustaz tambah sedikit. Allah memiliki 100 cabang rahmat. 100. Hanya satu rahmat saja yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Lalu apa kata Nabi? Di antara rahmat yang satu itu, yang diturunkan ke permukaan bumi, kuda
ketika melahirkan anaknya di dalam kandang, sanggup untuk terus mengangkat kakinya yang satu. Karena bimbang terpijak anaknya yang baru lahir. Allahu Akbar. Kuda karena ada rasa sayang dengan zuriatnya, anak yang baru lahir, kandang itu tidak boleh beredar, cuma kalau kakinya di ke bumi akan anaknya. Induk kuda tersebut sanggup mengangkat kakinya terus menerus karena sifat kasihnya kepada anaknya. Gugurkan anak, campak anak di semak-semak, dimakan anjing. Betul tak itu bermakna jenis itu daripada binatang? Binatang saja, coba kita ayam sebagai contoh, ganggu saja anaknya, oh dia akan kejar kita. Coba kita tengok contohnya monyet. Apabila anaknya diambil atau mati, keluar air matanya. Semuanya itu adalah cabang-cabang rahmat yang Allah bagi kepada makhluknya. Baru cabang yang satu. Macam mana dengan 99 cabang menunggu di akhirat untuk Allah agih-agihkan kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang layak mendapat serpihan daripada 99 cabang rahmat-Mu di akhirat nanti. Okey. Ini satu lagi tafsir, namanya tafsir Al-Qasimi, yang dikarang oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau menambah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas tentang rahmat-Nya yang maha luas, mencakupi segala-galanya. Kasih sayangnya mendahului kemurkaan-Nya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka, ada. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga, dan aku mohon dilindungi atau dijauhi dari murka-Mu dan neraka. Maknanya Allah ada sifat murka. Namun kemurkaan Allah senantiasa dikaitkan dengan sikap makhluknya sendiri. Kemurkaan Allah selalu dikaitkan dengan sikap atau sifat makhluknya sendiri. Mereka yang mengundang kemurkaan Allah. Bukan Allah saja-saja murka. Mereka yang mengundang kemurkaan Allah. Allah larang buat syirik, mereka buat syirik. Allah melarang mereka dedah aurat, mereka dedah aurat. Siapa yang perlu dipersalahkan? Allah ke? Atau orang berkenaan? Bagaimana tidak? Bagaimana tidak mendapat murka Allah? Bagaimana tidak? Bagaimana tidak benarnya begitu luas rahmat Allah? Di antara bukti rahmatnya, Dia telah mencipta mereka dengan naluri yang sejahtera. Naluri fitrah atau sifat semula jadi yang dipanggil dengan fitrah salimah, fitrah yang selamat. Dia telah memberi mereka hidayah
petunjuk untuk mengenalinya, Allah beri hidayah. Atau panduan untuk mengenali dirinya walaupun dia itu maha gaib. Dan mentauhidkannya dengan menurunkan ayat-ayatnya. Sebagai contoh, Qul huwallahu ahad. Allah jelaskan bahwa dia Esa. Lam yalid walam yulad. Esanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu ada tak orang yang mendakwa Tuhan itu ada anak? Lalu Allah murka kepada orang yang mendakwa Tuhan ada anak. Siapa yang patut dipersalahkan? Mengenal Allah adalah subjek yang pertama. Awwaluddin ma'rifatullah. Itulah subjek yang utama nanti kita akan bahas pada program 2021. Al-Asma'ul Husna. Dia telah memberi mereka hidayah atau petunjuk untuk mengenalinya dan mentauhidkannya dengan menurunkan ayat-ayatnya, pengutusan para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk mencapai keredaannya, serta memberi mereka amaran agar jangan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaannya. Tetapi sayangnya umat manusia terlukar dengan merubah fitrah semula jadi yang telah dijadikan oleh Allah untuk hamba-Nya kepada yang lain. Dirubahnya kepada yang lain. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mendustakan kitab-kitab Allah. Serta memperolok-olok Rasul Allah. Oleh itu, kalaulah bukan karena keluasan syumul rahmat Allah, niscaya dia akan membinasakan umat akhir zaman sebagaimana dia telah membinasakan umat masa silam. Allah bukan tak boleh buat, tapi Allah boleh. Tapi Allah delay. Ini sungguh tepat dengan firman Allah dalam hal ini. Apa kata Allah? Pada surat Az-Zukhruf ayat 76. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Dan tidaklah kami yang menganiaya mereka, tetapi merekalah yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Di antara hidayah Allah, Allah kirim ustaz-ustaz sunnah kita yang ingin mengajar kita ikut manhaj. Rahmat Allah juga. Barangkali 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita tidak jumpa pendakwah-pendakwah sebagaimana pendakwah hari ini. Yang pakar hadis, pakar akidah, pakar tafsir. 50 tahun yang lalu, tak wujud. Hari ini, sungguh banyak mereka yang pakar dalam agama. Mengapa tak manfaatkan? Barangkali orang-orang yang meninggal dunia 50 tahun yang lalu, mereka tidak banyak tahu tentang akidah, Asma'ul Husna. Besar kemungkinan mereka dimaafkan oleh Allah. Sebab mereka tak tahu, karena tak ada orang yang mau mengajar zaman itu. Allah SWT tidak akan azab mereka. Sebab mereka tak tahu karena tidak ada orang yang mengajar.
Hari ini orang mengajar banyak, lengkap dengan kitab lagi, lengkap dengan dalil lagi. Masih tak mau, tunggu sajalah soalan di akhirat nanti. Oh, kami tak tahu. Kan ada orang yang mengajar, ngapa kamu tidak mau ikut? Itu dia yang kita bimbang. Itu sebabnya sikap ustaz, mana yang ustaz tahu dari ayat Quran, hadis Nabi adalah benar, sampaikan saja. Orang mau dengar, tak mau dengar, itu urusan mereka. Yang penting kita akan selamat. Kita telah sampaikan. Itu sebabnya ustaz, di antara orang yang tidak mau ikut mainstream, apa yang orang ramai buat, ikut sajalah. No. Kebenaran bukan itu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, Al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ahlus sunnah wal jamaah itu ialah ajaran yang menepati kebenaran walaupun anda seorang diri. Majoriti bukan ukuran kebenaran dalam Islam. Itu sebabnya demokrasi ala barat, Islam tak setuju. Bila ramai, perlu disokong. No. Pastikan yang ramai buat itu adalah benar. Lihat ayat 116 dari surat Al-An'am. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu patuhi majoriti manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kata ulama tafsir, ayat itu memberi isyarat majoriti tidak semestinya benar. Kita teruskan dengan penjelasan. Adapun ungkapan dalam ayat ini, alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka itu, siapa mereka yang merugikan diri mereka itu? Maksudnya orang-orang yang menyia-nyiakan modal utama yang telah Allah anugerahkan kepada setiap mereka, yaitu fitrah yang asal, akal yang sejahtera, penyaksian mereka terhadap tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh nyata. Mereka juga banyak mendengar wahyu Allah dibaca dan ditafsirkan macam tafsiran seperti ini. Kita dengar dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah bukti-bukti nyata akan rahmat Allah. Itu sebabnya kata Nabi, siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ini ilmu yang macam ini. Ilmu Quran, ilmu hadis Nabi, dia akan memperlancar jalan kita menuju ke syurga ketika meniti siratal mustaqim. Adapun penghujung ayat disebut fahum la yu'minun. Mereka tidak beriman, maksudnya mereka tidak percaya dengan janji Allah dan tidak merasa takut dan gerun akan nasib buruk yang bakal mereka hadapi pada hari berbangkit. Itu sebabnya tiga perkara tadi yang telah disebut pada ayat terdahulu, tauhid, risalah, al-ba'su. Al-ba'su kebangkitan. Tempat di sana ada dua saja, syurga dan neraka. Jika selagi di dunia taat Allah, mentauhidkan Allah, taat Rasul,
beramal ikut cara Rasul, syurga menunggu di sana. Tetapi apabila banyak beramal tapi tidak mentauhidkan Allah, beramal juga, syirik buat juga, beramal juga tapi bid'ah dibuat, besar kemungkinan amalnya akan hancur dan menunggu di sana neraka. Allahu Akbar. Ajaran Islam begitu clear. Jelas sangat. Ini namanya manhaj. At-tariqul wadih. Tak ada selindung-selindung, tak ada. Cakap saja terus terang. Lalu Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan ayat berikut, ayat 13. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiul alim. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang. Kalau ayat sebelumnya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini pula kepunyaan Allah lah segala yang ada pada waktu malam dan pada waktu siang. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Apa pula tafsirannya? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini tafsir lain lagi. Tafsir Kalamul Mannan. Apa kata beliau tentang ayat ini? Ustaz sengaja sebut ini nama-nama tafsir supaya pendengar jamaah jangan mendakwa Ustaz tafsir ikut rekaan akal Ustaz sendiri. Ustaz secara amanah, Ustaz nukil semua rujukan ini dalam bahasa Arab. Kebetulan ada sedikit memiliki ilmu bahasa Arab, Ustaz terjemahkan dalam bahasa Melayu, Indonesia, supaya boleh dimanfaatkan oleh manusia Nusantara. Ustaz kira tafsir tidak banyak ulama Nusantara yang membuatnya. Kecuali setahu Ustaz, tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Itu terkenal. Belum lagi nampak yang lain-lain. Sebabnya Ustaz mula buat tafsir supaya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam Nusantara yang terkenal memang hebat dari segi bacaan. Setiap tahun bila ada musabaqah tilawatul Quran, orang dari Nusantara yang selalu mendapat nomor 1, nomor 2. Tapi sayangnya tidak banyak memahami tafsirannya. Kita teruskan. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di? Ayat ini menegaskan bahawa seluruh makhluk, apakah dari jenis manusia, jin, malaikat, binatang, atau benda-benda mati yang dipanggil dengan jamadat, yang tak bernyawa, batu, daun, kayu, pasir, air, yang tak bernyawa. Jamadat ini dia cenderung kepada beku. Itu sebabnya ada istilah jumud. Jumud ni orang yang fikirannya beku. Beku maknanya tidak boleh menerima pandangan lain. Kolot. Jumud, istilahnya jumud. Bukan jenis insan yang open-minded. Bukan insan yang fikirannya terbuka dengan mudah menerima kebenaran. Mereka yang tidak mudah menerima kebenaran selalu dipanggil dengan jumud. Mereka kata jamadat, beku.
Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu, pasir, semuanya ciptaan Allah. Semuanya adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Dialah yang mengurus dan menguasainya secara mutlak. Dia Maha mendengar semua suara yang diungkapkan dalam semua bahasa. Siapa yang memohon berbagai hajat dan keperluan makhluk, Allah paham semua bahasa. Dia Maha mengetahui tentang segalanya, yang sudah berlalu, yang sekarang dan yang akan datang, semuanya ada dalam ilmu Allah. Dia mengetahui segala-galanya, apakah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Yang nyata, yang tersembunyi, semua Allah tahu. Ustaz buat contoh berkait dengan program 2021. Banyak datang WhatsApp, Ustaz, saya mau ikut. Boleh tak Ustaz senaraikan nama kitab-kitab yang perlu kami miliki untuk menghadapi sesi 2021. Ada juga yang tidak nyatakan, tapi dalam hati, saya akan ikutlah. Yang nyatakan ke, yang dalam hati ke, semua Allah tahu. Allah tahu segala-galanya. Seandainya kita tak sampai nanti Januari 2021, yang sudah ada azam itu, ada nilai tersendiri di sisi Allah. Yang akan dimaafkan oleh Allah. Andai kata dia salah dalam berakidah atau beramal selama ini, karena dia dah pasang azam. Itu hebatnya agama Islam. Hebat. Kalau demikian sempurna sifat Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita gambarkan di atas. Apakah akal yang waras dan fitrah yang sejahtera boleh menerima penyembahan kepada selain Allah? Kalau Allah macam itu sifatnya, apakah mampu atau sanggup kita justru menyembah berhala, menyembah api, menyembah busa, menyembah manusia yang semuanya serba kekurangan? Kalaulah akal ini sudah tahu Rasulullah adalah manusia yang mendapat bimbingan langsung daripada Allah, beliau pula maksum, apakah akal yang waras ini akan berpindah kepada kata ulama ini dan ulama itu tanpa membawa dalil Quran dan Sunnah? Boleh diragukan kewarasan otaknya. Kalaulah selawat yang diajar oleh Rasul itu dengan dalil, dengan riwayat yang sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain, lalu kejar selawat yang diajar oleh orang-orang tertentu, di mana kewarasan akalnya? Allahu Akbar. Minta maaf Ustaz, dalam hal ini kadang-kadang terpaksa banyak meletir. Karena sayang dengan semua jemaah, supaya kita sama-sama memasuki syurga Allah. Sama-sama amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kadang-kadang statement seperti ini, orang akan tuduh kita benci ulama. No, dia sesuatu yang berbeza. Ulama mesti dihormati, selagi ulama itu sebagai pewaris Nabi. Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas Nabi. Bila ulama itu dikatakan penerus tugas Nabi, bila yang dia ajar serupa dengan yang Nabi ajar. Bila dia ajar
lain dari yang Nabi ajar dan mendakwa pula yang dia ajar lebih baik daripada yang Nabi ajar, dia tidak layak dikatakan pewaris Nabi. Besar kemungkinan itu imam yang menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah demikian sempurna sifat Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, topik kita pagi ini tentang keagungan Allah. Kehebatan Allah. Itu sebabnya kita perlu serlahkan semua sifat-sifat sempurna yang ada pada sisi Allah. Kalau demikian sempurna sifat Allah Azza wa Jalla, apakah akal yang waras dan fitrah yang sejahtera boleh menerima penyembahan selain daripada Allah yang tidak berkuasa memberi manfaat dan menolak mudarat? Fikir baik-baik. Lalu meninggalkan yang Maha Pencipta, yang demikian hebat sifatnya, yang mengurus makhluk dan memiliki segala-galanya, yang berkuasa memberi kebaikan dan Maha menolak segala yang membahayakan. Cukuplah itu mengajak kita berfikir. Sebabnya Islam sangat galakkan kita banyak-banyak tazakkur dan tafakkur. Tazakkur ni maknanya sebut dan ingat. Tafakkur maknanya fikir. Berapa banyak Allah sebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berfikir? Ya ulil albab, orang yang memiliki akal, tak fikir ke? Banyak sungguh ayat-ayat semacam itu yang menggalakkan kita supaya fikir. Fikir dan zikir, atau zikir dan fikir. Itu sebabnya ayat 191 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri ulul albab, orang yang berakal itu ialah orang yang banyak menyebut nama Allah ketika berdiri, duduk, baring, dan mereka banyak berfikir. Ada baca tak malam tadi? 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang bermula inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, ulul albab. Lalu Allah tafsirkan siapa ulul albab pada ayat berikut. Ini yang dipanggil dengan ayat tafsir ayat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu ialah orang yang banyak berzikir, mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan baring. Dan mereka wa yatafakkarun, dan mereka banyak berfikir. Ayat itu disuruh ulang setiap malam menjelang tahajud. Ada makna mengapa ayat itu. Kita teruskan dengan ayat 14. Ya, setelah April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, 8 bulan. Terus-menerus setiap hari kita ada kuliah. Memang agak letih rasanya. Untung dapat kursi yang enak. Terima kasih
kepada yang menghadiahkan kursi. Namun letih tetap letih. Itu sebabnya minggu ini adalah minggu yang terakhir kita belajar. Next week, Ustaz hanya akan buat 2 hari saja dalam seminggu. Sabtu dan Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak ada kelas. Walaupun kelas recording. Sebab Ustaz minta 5 orang tim yang membantu Ustaz selama ini juga perlu rehat. Ustaz juga akan rehat sambil menyelesaikan penulisan. Mula next week, kita hanya belajar live ini, tafsir, juz 30 dengan akidah, jilid 2 sahaja. Sampai nanti, Januari 2021, kita akan mula dengan 7 subjek. Setiap hari. Live, insyaAllah. Tidak ada recording. Azam, itu azam kita. Baik, kita teruskan. Qul aghaira Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Terjemahannya. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Allah yang beri makan dan Dia tidak diberi makan. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Allah suruh Nabi Muhammad agar mengatakan, akulah orang yang pertama-tama melaksanakan perintah Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Okey. Sekarang tafsirannya, terjemah maknawiyah. Kata Imam Al-Qurtubi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh kaumnya, Nabi Muhammad pernah diajak oleh kaumnya agar sama-sama menyembah berhala, sembahan nenek moyang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sambil berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu itu yang mengajak sama-sama menyembah berhala, apakah aku akan jadikan selain Allah sebagai pelindungku? Tanya mereka, hai Muhammad. Padahal Dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang memberi rezeki, makan, minum dan segala bentuk kemanfaatan kepada manusia. Sebaliknya Dia tidak memerlukan makan, minum dan lain-lain dan sebagainya. Di mana akal kamu? Itu sebabnya Arab zaman itu dipanggil Arab jahiliyah, Arab bodoh. Tak tahu matlamat hidup. Selanjutnya Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada kafir bahwa beliau diperintahkan oleh Allah supaya menjadi orang pertama berserah diri kepadanya, menjunjung tinggi perintahnya, tidak akan memohon pertolongan kepada selainnya, dan terus akan menegakkan agama di tengah-tengah umatnya. Yes,
Nabi Muhammad disuruh berbuat demikian. Itu sebabnya pendakwah yang ikut pewaris Nabi mesti juga mesti macam itu. Mesti maklumkan kepada orang ramai bahaya syirik. Mesti maklumkan pada orang ramai bahaya bid'ah. Sebab itu semua boleh menghancurkan amal saleh mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilarang menjadi orang musyrik, yakni orang yang menganggap selain Allah sebagai penolong atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad pada asalnya, dia sebenarnya ditujukan juga kepada umatnya, supaya mempunyai sikap yang sama. Mesti anti syirik, mesti anti bid'ah. Mesti jadikan Rasulullah sebagai role model, contoh teladan, khasnya dalam bab ibadat dan akhlak. Lalu ayat berikutnya, ayat 15. Kita sambung dengan ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah lagi, selain mengatakan sebagaimana yang sebelumnya. Nah, kali ini apa kata Allah? Suruh Nabi Muhammad mengatakan, katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yakni hari kiamat, jika aku berbuat maksiat atau mendurhakai Allah. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbuat demikian, tapi ayat ini menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk lebih confirm lagi, lebih pasti lagi sikap yang selamat hanya dengan demikian. Takut pada Allah, ekoran dari rasa takut, kita akan jadi orang yang patuh dan taat pada Allah, buat suruhannya dan jauhi larangannya. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi berkata, yang dimaksudkan jika aku berbuat maksiat kepada Tuhanku dalam ayat ini ialah menyalahi perintahnya dan larangannya. Maksiat adalah lawan daripada taat. Kalau taat maknanya buat suruhan, jauhi larangan. Maksiat maknanya terhadap suruhan tidak dibuat, terhadap larangan dilanggar. Yes, itu maksud. Lalu memasukkan dosa syirik ke dalam jenis maksiat adalah lebih utama. Memasukkan syirik ke dalam maksiat adalah lebih utama. Sebab syiriklah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan maafkan di akhirat nanti apabila seseorang itu mati dalam syirik. Ayat ini bertujuan untuk menakutkan golongan musyrikin daripada terlibat dengan amalan syirik. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja merasa takut berbuat demikian, padahal baginda adalah maksum, lebih-lebih lagi sepatutnya umatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini ayat yang selalu kita sebut-sebut tentang bahayanya syirik. Apa kata Allah tentang bahayanya syirik? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
kita kena takut terhadap dosa syirik. Sebab syirik dia termasuk mani syar'i, penghalang daripada amal kita diterima oleh Allah. Syirik. Selanjutnya pada ayat berikut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan keadaan golongan yang mendapat keberuntungan di akhirat nanti. Siapa golongan yang akan mendapat keberuntungan di akhirat nanti? Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma untuk menjadi orang yang beruntung itu apa syaratnya? Yang perlu mereka penuhi ketika di dunia ini. Ini dia ayatnya. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, Ustaz ulang. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Itulah dia keberuntungan yang nyata. Al-Fawzul Mubin. Fauz, keberuntungan. Mubin itu jelas. Nyata. Clear. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata tentang ayat ini. Barang siapa yang dihindarkan daripada azab Allah pada hari kiamat, maka dialah orang yang mendapat rahmat Allah, yang dipanggil dengan al-marhum. Dialah orang yang mendapat rahmat Allah, al-marhum. Artinya, barang siapa yang terselamat daripada azab Allah pada hari itu, maka dialah orang yang berjaya dalam pengertian yang sebenarnya, yang dipanggil dengan al-faizul haq. Al-faizul haq, kemenangan yang hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita akhiri dengan doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini, yang akan terselamat daripada azab-Mu di akhirat nanti. Itu sebabnya di antara falsafah dan rahasia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita minta, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Mengapa kita tambah lagi wa qina adzabannar? Hindarkan kami daripada api neraka. Sebab bila orang itu terhindar dari api neraka, confirm tempatnya memang syurga. Jadi kita tidak hanya minta wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, tapi kita tambah pula wa qina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Sebabnya apa? Macam ayat ini cakap, seseorang yang apabila terhindar daripada azab Allah pada hari kiamat, dialah orang yang beruntung. Sekian dulu segala yang baik-baik yang Ustaz sampaikan, datangnya daripada Allah. Dan kalau ada kekurangan atau kekasaran, itu daripada kekurangan Ustaz sendiri. Kita berpindah kepada pertanyaan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.